Hai, teman-teman semua. Apa kabar? Hari ini aku mau cerita tentang seorang perempuan bernama Aisyah. Bayangkan ya, dia pindah dari Jakarta ke sebuah kota megah di Dubai setelah menikah. Di sana, dia tinggal di sebuah villa yang super mewah. Kolam renangnya biru jernih, tamannya luas banget, dan setiap sudut rumahnya diisi perabotan mahal yang berkilauan. Kalau dilihat dari luar, hidupnya seperti dongeng putri raja. Siapa sih yang nggak mau hidup seperti itu? Tapi, teman-teman, kemewahan itu ternyata nggak selalu membawa kebahagiaan. Villa megah itu justru terasa seperti sangkar emas yang indah, tapi mengurung dirinya. Aisyah sering berdiri di dekat jendela besar yang menghadap ke taman. Dia melihat pemandangan yang sempurna, tapi hatinya terasa hampa. Dinding-dinding tinggi yang mengelilingi rumah itu seakan menjadi benteng yang memisahkannya dari dunia luar. Setiap hari, dia berjalan di lorong-lorong rumah yang sunyi, hanya ditemani gema langkah kakinya sendiri. Kemewahan yang ada di sekelilingnya terasa dingin dan tidak punya jiwa. Dia merindukan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang kehangatan. Rumah itu besar, tapi hatinya merasa semakin sempit dan sesak setiap harinya. Dia merasa seperti burung dalam sangkar yang punya segalanya kecuali satu hal terpenting, yaitu kebebasan. Di Jakarta, hidup Aisyah sangat berbeda, teman-teman. Rumahnya mungkin tidak semewah ini, tapi selalu ramai dan penuh tawa. Setiap pagi, dia bisa mendengar suara ibunya yang sedang memasak di dapur, atau suara adiknya yang sedang bercanda. Tetangga sering mampir untuk sekadar ngobrol atau membawakan makanan. Suasana gotong royong dan kebersamaan itu yang membuat hidupnya terasa hidup. Ada kehangatan dalam setiap interaksi, ada senyum tulus di setiap sudut jalan. Dia rindu suara abang tukang bakso yang lewat di depan rumah, atau suara anak-anak yang bermain di sore hari. Semua itu adalah hal-hal kecil yang kini terasa sangat berharga. Tapi di sini, di negeri asing ini, semuanya terasa berbeda. Tetangganya adalah orang-orang dari berbagai negara yang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Tidak ada sapaan ramah saat berpapasan, tidak ada obrolan santai di teras rumah. Semuanya terasa begitu individualistis dan dingin. Aisyah merasa seperti orang asing di tengah keramaian. Kesunyian di villa mewahnya itu semakin menusuk, membuatnya sadar betapa berharganya kehangatan sebuah keluarga dan komunitas yang dulu ia miliki. Dia punya segalanya secara materi, tapi dia kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu rasa memiliki dan dicintai. Awalnya suaminya, sebut saja namanya Bima, adalah sosok yang sangat hangat dan perhatian. Dialah alasan Aisyah berani meninggalkan segalanya di Indonesia. Bima berjanji akan selalu menjaganya dan membuatnya bahagia. Tapi setelah beberapa bulan pernikahan, janji itu seakan menguap begitu saja. Bima berubah menjadi sosok yang dingin dan jauh. Dia semakin sering pulang larut malam dengan alasan sibuk bekerja. Percakapan mereka menjadi singkat dan kaku. Senyum hangat yang dulu selalu Bima berikan, kini jarang sekali terlihat. Aisyah merasa seperti tinggal dengan orang asing di dalam rumahnya sendiri. Setiap malam, Aisyah menunggu suaminya pulang dengan cemas. Dia menyiapkan makan malam, berharap bisa makan bersama dan mengobrol seperti dulu. Tapi seringkali, Bima pulang saat Aisyah sudah tertidur atau bahkan tidak pulang sama sekali. Rasa sepi itu semakin menjadi-jadi. Dia mencoba bertanya apa yang salah, tapi Bima selalu menjawab dengan ketus atau mengalihkan pembicaraan. Perubahan sikap suaminya ini membuat hati Aisyah hancur berkeping-keping. Pria yang dulu memujanya kini seolah tidak peduli lagi. Dia merasa tidak dihargai dan tidak diinginkan. Di tengah kesepiannya, Aisyah sangat merindukan keluarganya di Indonesia. Dia ingin sekali menelepon ibunya dan menceritakan semua keluh kesahnya. Dia butuh mendengar suara ayahnya yang menenangkan, atau tawa adiknya yang bisa membuatnya tersenyum. Tapi dia merasa tidak bisa melakukannya. Dia tidak mau membuat keluarganya khawatir. Dia sudah berjanji akan bahagia, dan dia tidak mau terlihat gagal di mata mereka. Setiap kali dia memegang ponselnya, jarinya berhenti sebelum menekan tombol panggil. Dia hanya bisa melihat foto-foto keluarganya sambil menahan air mata. Keterbatasan ini membuatnya semakin terisolasi. Dia tidak punya teman di sini. Dan satu-satunya orang yang seharusnya menjadi temannya, yaitu suaminya, justru menjauh. Dia merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Dia ingin pulang, tapi dia terikat oleh status pernikahannya. Dia ingin berteriak, tapi tidak ada yang akan mendengar. Kerinduan pada tanah air, pada masakan ibu, pada pelukan hangat keluarga, semua itu menumpuk di dalam hatinya. Menjadi beban yang sangat berat untuk ditanggung sendirian.
dia hanya bisa memendam semuanya. Beberapa deseni membuat. Suatu hari, Aisyah mencoba menghadirkan kembali suasana rumah. Dengan semangat, dia memasak makanan Indonesia kesukaannya dan juga kesukaan suaminya dulu, rendang dan sayur lodeh. Aroma rempah yang khas memenuhi seluruh dapur, membuatnya sedikit merasa lebih baik. Dia menata meja makan dengan rapi, berharap bisa makan malam romantis bersama Bima dan memperbaiki hubungan mereka. Dia ingin menunjukkan cintanya melalui masakan, cara yang selalu ibunya ajarkan. Dia berharap, lewat rasa yang familiar ini, Bima bisa kembali menjadi sosok yang hangat seperti dulu. Namun, reaksi Bima jauh dari harapannya. Saat melihat hidangan di meja, Bima justru menunjukkan wajah tidak suka. "Kenapa kamu masak makanan seperti ini lagi? Aku sudah bilang, kita sekarang tinggal di sini. Kamu harus belajar menyesuaikan diri. Lupakan kebiasaan kampungmu itu," kata Bima dengan nada dingin. Hati Aisyah seperti ditusuk 9. Makanan yang ia masak dengan penuh cinta itu ditolak mentah-mentah. Bima bahkan tidak mau mencicipinya sedikit pun. Dia menuntut Aisyah untuk mengikuti gaya hidup barunya, melupakan semua tentang Indonesia, termasuk makanannya. Di tengah kesedihan itu, ada satu orang di rumah yang menjadi tempat Aisyah berbagi cerita, yaitu pembantunya yang juga berasal dari Indonesia. Namanya Mbok Tini. Mbok Tini adalah seorang wanita parubaya yang baik hati dan sudah lama bekerja di sana. Dia sering melihat Aisyah menangis diam-diam. Suatu sore, saat Bima sedang tidak di rumah, Mbok Tini mendekati Aisyah dengan wajah khawatir. "Non Aisyah, Mbok cuma mau kasih tahu, Non harus hati-hati," bisik Mbok Tini pelan. Tuan Bima itu, sering ada tamu perempuan yang datang kalau Non sedang tidak ada. Peringatan dari Mbok Tini itu seperti petir di siang bolong. Aisyah terdiam, jantungnya berdebar kencang. Kecurigaan yang selama ini coba ia tepis, kini mulai terasa nyata. Apakah ini alasan suaminya berubah? Apakah ada wanita lain? Aisyah tidak mau langsung percaya, tapi peringatan itu terus terngiang di telinganya. Mbok Tini memintanya untuk lebih waspada dan menjaga diri. Peringatan tersembunyi ini membuka mata Aisyah bahwa masalahnya mungkin lebih besar dari sekadar perubahan sikap suaminya. Kecurigaan itu terus menghantui Aisyah. Dia menjadi lebih peka terhadap setiap gerak-gerik suaminya. Suatu malam, Bima bilang akan pergi untuk urusan bisnis penting dan mungkin tidak akan pulang. Hati Aisyah merasa tidak tenang. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, dia memutuskan untuk mengikuti suaminya secara diam-diam. Dia memesan taksi dan meminta sopir untuk menjaga jarak. Jantungnya berdegup kencang sepanjang perjalanan. Dia berdoa dalam hati, semoga semua kecurigaannya salah. Semoga suaminya benar-benar pergi untuk urusan pekerjaan. Namun, mobil Bima tidak berhenti di sebuah kantor atau hotel bisnis. Mobil itu berhenti di depan sebuah restoran mewah di pusat kota. Dari kejauhan, Aisyah melihat Bima keluar dari mobil. Tapi dia tidak sendirian. Seorang wanita cantik bergaun merah keluar dari sisi lain mobil. Bima merangkul pinggang wanita itu dengan mesra, dan mereka berjalan masuk ke restoran sambil tertawa bersama. Dunia Aisyah seakan runtuh saat itu juga. Pemandangan itu begitu jelas, begitu nyata, dan begitu menyakitkan. Semua kecurigaannya terbukti benar. Dengan tubuh gemetar, Aisyah memberanikan diri masuk ke restoran itu. Dia berjalan menuju meja mereka. Saat Bima melihatnya, wajahnya pucat pasi. "Aisyah, sedang apa kamu di sini?" tanyanya dengan gugup. Aisyah menatapnya dengan mata penuh air mata. "Seharusnya aku yang bertanya, sedang apa kamu di sini?" Dengan dia, suaranya bergetar. Bukannya merasa bersalah, Bima justru menjadi defensif. Dia menarik Aisyah ke sudut restoran dan berkata dengan marah, "Ini bukan urusanmu. Pulang sekarang. Tugasmu adalah menjadi istri yang baik di rumah, bukan mengikutiku seperti ini." Kata-kata Bima bagaikan belati yang menusuk jantung Aisyah. Dia tidak hanya dikhianati, tapi dia juga disalahkan. Dia dituntut untuk menjadi istri yang taat, yang harus diam dan menerima perlakuan suaminya. Malam itu, Aisyah pulang dengan hati yang hancur lebur. Dia merasa sangat bodoh, naif, dan tidak berharga. Semua mimpi indahnya tentang pernikahan bahagia telah musnah. Dia sendirian di negeri asing dengan suami yang telah mengkhianatinya dan tidak ada tempat untuk berlindung. Dia menangis semalaman, meratapi nasibnya yang begitu malang. Hari-hari setelah malam itu terasa seperti neraka bagi Aisyah. Dia mengurung diri di kamar, menolak untuk makan dan bertemu siapapun.
Setiap malam dia bermimpi tentang kampung halamannya. Dia bermimpi tentang pelukan ibunya, sawah hijau di desanya, dan tawa teman-temannya. Saat terbangun, kenyataan pahit kembali menamparnya. Dia sering duduk di sajadah setelah sholat, menangis dan berdoa, memohon petunjuk dan kekuatan dari Tuhan. Dia merasa begitu lemah dan putus asa. Kerinduan pada tanah air menjadi satu-satunya hal yang membuatnya merasa masih memiliki akar. Di tengah keputusasaannya, Aisyah menemukan sebuah buku catatan kosong dan pulpen di laci meja. Entah kenapa dia merasa ada dorongan untuk menulis. Awalnya dia hanya menuliskan semua rasa sakitnya. Dia menulis tentang kesepiannya, tentang pengkhianatan suaminya, tentang rindunya pada keluarga. Kata-kata mengalir begitu saja, seolah semua beban di hatinya tumpah ke atas kertas. Menulis menjadi caranya untuk berteriak tanpa suara. Setiap kalimat yang ia tulis adalah air mata yang mengering. Setiap paragraf adalah beban yang terangkat dari pundaknya. Awalnya, Aisyah menulis hanya untuk dirinya sendiri. Buku harian itu menjadi teman satu-satunya, tempat dia bisa jujur tanpa dihakimi. Tapi lama-kelamaan dia mulai menyadari sesuatu. Saat menulis, dia tidak hanya menuangkan kesedihan, tapi dia juga mulai menemukan kembali dirinya yang hilang. Dia mulai menulis tentang mimpi-mimpinya sebelum menikah, tentang cita-citanya, tentang kekuatan yang sebenarnya ia miliki sebagai seorang perempuan. Dia sadar bahwa hidupnya tidak harus berakhir di sangkar emas ini. Dia masih punya pilihan. Menulis menjadi awal dari kebebasannya. Dari sekadar curahan hati, tulisan-tulisannya mulai membentuk sebuah rencana. Dia mulai berpikir tentang masa depan, tentang bagaimana cara keluar dari situasi ini. Dia sadar bahwa dia tidak selemah yang dia kira. Di dalam dirinya ada kekuatan yang luar biasa. Walaupun jalan di depannya masih panjang dan tidak pasti, secercah harapan mulai muncul. Kata-kata yang ia tulis di buku harian itu menjadi peta yang akan membawanya pulang. Bukan hanya ke Indonesia, tapi juga pulang kepada dirinya sendiri. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya.